Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin. Kali ini aku bakal ngebahas suatu isu atau suatu keluhan yang sering banget teman-teman kirim DM ke aku. Ini kebanyakan nanyain ini, kayak misalnya, "Kak, kenapa ya aku itu kalau sikat gigi itu berdarah tapi nggak sakit?" Atau misalnya, "Kak, kenapa ya gusi aku berdarah terus sakit, itu bahaya nggak sih Kak?" Kalau teman-teman itu pernah ngerasain pas sikat gigi itu tiba-tiba berdarah, aku bakal jelasin penyebabnya dan solusinya ke teman-teman. Kemungkinan gusi berdarah itu kenapa sih? Gusi berdarah itu bisa banyak teman-teman kemungkinannya. Nah, mulai dari yang paling simpel dulu ya, itu dari mekanis. Jadi misalnya yang pertama, bulu sikat gigi teman-teman itu terlalu kasar. Yang kedua, kepala sikat gigi teman-teman itu terlalu besar. Atau yang ketiga, teman-teman itu menyikatnya dengan cara yang salah, jadi terlalu kencang atau dengan arah yang tidak sesuai. Atau misalnya teman-teman punya alat orto, nah alat ortonya ini terlalu keras menekan gusi. Atau misalnya teman-teman ini punya alat gigi tiruan, nah alat gigi tiruan ini terlalu keras menekan gusi. Yang kedua, ini adalah yang paling umum dan kebanyakan rata-rata orang gusinya yang berdarah spontan itu karena adanya radang gusi nih. Kalau di kedokteran gigi namanya gingivitis, yang biasanya disebabkan karena adanya penumpukan plak atau penumpukan karang gigi ya. Itu yang ketiga, bisa jadi karena teman-teman itu kekurangan vitamin, contohnya vitamin C. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang vitamin, itu juga bisa membuat gusi teman-teman jadi mudah berdarah. Nah, yang terakhir ini mungkin agak lebih serius, punya kelainan darah. Tapi punya kelainan darah ini nggak bisa didiagnosis sendiri. Teman-teman harus lihat apakah ada gejala lain yang menyertai, nggak hanya gusi berdarah. Dan ini harus banget dikonsulin ke dokter. Nah, gimana sih solusinya? Kalau misalnya karena bulu sikatnya kasar, bisa diganti dengan bulu sikat yang halus. Kemudian cari sikat gigi dengan kepala sikatnya itu yang kecil ya, jangan yang besar. Karena kalau misalkan besar, dia bisa berkemungkinan buat mengiritasi gusi teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman harus menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar. Karena nih teman-teman, sebelum aku masuk FKG, aku itu juga punya plak-plak gigi. Nah, itu semua karena aku tuh cara sikatnya salah. Aku bakal ngasih tahu nanti gimana cara sikat yang benar. Di sini udah ada pantung gigi. Jadi buat sikat gigi itu harus minimal 2 menit. Nah, 2 menit itu rahang atas 1 menit dan rahang bawah itu 1 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman bagi nih, jadi satu permukaan itu sekitar 8 kali. Nah, permukaannya apa aja? Jadi permukaannya itu yang pertama adalah permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3, terus dibalik ya, permukaan 4, permukaan 5, permukaan 6, permukaan 7, dan permukaan 8. Jadi ada 8 permukaan yang masing-masingnya itu 8 kali. Dan cara sikat giginya itu harus dari gusi ke gigi. Jadi arahnya itu dari gusi ke gigi, bukan kayak gini ya teman-teman. Karena banyak yang sikat gigi itu kayak gini dan kencang. Sikat gigi itu nggak perlu kencang, yang penting tekniknya itu benar. Gusi ke gigi, mulai dari gusi ke gigi, mulai dari gusi ke gigi. Kayak gini itu 8 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman sikat gigi bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya 8 kali juga, dibaliknya 8 kali. Kalau udah rahang atas dan rahang bawahnya selesai, yang terakhir jangan lupa sikat lidah, tapi 1 kali aja, karena di lidah itu juga banyak bakteri. Dan yang terakhir untuk kumurnya, teman-teman juga bisa kumur 1 kali aja supaya kandungan fluornya itu masih ada, yang bikin gigi teman-teman itu lebih kuat. Teman-teman cuma menyisihkan 4 menit buat sikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Bener-bener bentar banget. Habis itu juga teman-teman bisa ditambah dengan flossing, karena ada aja plak-plak yang masih nyempil di sela-sela gigi kalau misalkan teman-teman habis sikat gigi. Selanjutnya teman-teman jangan lupa buat kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Semua penyakitnya itu bisa terdeteksi lebih awal dan biayanya itu jauh lebih murah. Karena kalau misalkan ke dokter gigi ketika penyakitnya udah parah dan prosedurnya itu akan semakin susah, itu biayanya akan lebih mahal. Jangan pernah malu buat datang ke dokter gigi, misalnya karena ada karang gigi, atau misalnya karena giginya nggak rapi, atau karena apa, karena dokter gigi itu nggak akan ngejudge teman-teman, karena dokter gigi memang tugasnya untuk memberikan perawatan. Nah, setelah tadi teman-teman udah ganti nih semua sikat gigi, cara sikat gigi, kalau misalkan teman-teman ada radang gusi, ini yang perlu teman-teman lakuin. Kalau misalkan teman-teman itu melihat adanya plak tapi bisa dihilangkan dengan sikat gigi, itu bagus. Berarti teman-teman cuman harus mengubah cara sikat gigi. Tapi kalau misalkan teman-teman menemukan adanya karang gigi itu yang udah keras, nanti bakal aku taruh di sini, gak bisa dibersihkan pakai sikat gigi lagi. Jadi
harus scaling ke dokter gigi. Nah kalau pandemi kayak gini bisa janjian dulu ke dokter giginya, atau kalau takut pakai alat ultrasonik bisa janjian sama dokter giginya dibersihin secara manual. Kalau misalnya teman-teman kekurangan vitamin C, bisa teman-teman konsumsi vitamin C dengan dosis yang sesuai. Yang terakhir, kalau misalkan teman-teman merasa takut jangan aku kelainan darah, nah itu jangan buru-buru diagnosis kayak gitu. Apakah ada gejala-gejala lain, misalnya diabetes, anemia, ada leukemia, trombositopenia, itu memiliki gejala-gejala lain yang khas. Aku bakal taruh di sini foto-foto. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin di sini. Ini aku bener-bener jelasin singkat banget, ringkas, supaya teman-teman ini bisa ngerti dan supaya teman-teman bisa punya gambaran gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau misalkan teman-teman mau konten-konten edukatif seperti ini lagi, atau mau aku bahas tentang apa lagi, bisa komen di comment box. Atau misalnya teman-teman punya keluhan-keluhan lain, bisa juga tanyain di Instagram aku. Di video kali ini juga aku akan bagi-bagi rangkuman kedokteran gigi. Kalau teman-teman udah follow aku di Instagram, mungkin teman-teman tahu kalau aku itu mau bagiin catatan aku dengan cara aku scan, terus nanti aku upload di G Drive. Nah, jadi di sini aku tuh punya dua versi guys. Yang pertama adalah versi free-nya, jadi gratis, teman-teman bisa lihat di Google Drive aku. Karena ini adalah catatan berdasarkan blog, jadi mungkin teman-teman yang di luar FKG Unpad itu akan kebingungan baca catatannya. Oleh karena itu aku membuat versi yang udah aku jadiin buku guys, nih kayak gini. Jadi ini bukunya udah aku bikinin daftar isi, jadi teman-teman itu udah bisa lihat berdasarkan topiknya. Misalnya ada penyakit gingivitis, atau misalnya ada penyakit periodontitis, karena udah ada daftar isinya, jadi tinggal lihat halamannya halaman berapa. Nah bentuk bukunya itu kayak gini, dan aku itu buatnya kayak berwarna gitu. Ini berwarna sesuai dengan catatan aku yang ada warnanya. Tuh, jadi bener-bener buku catatan aku tapi dia di print gitu guys. Mungkin emang harganya itu nggak semurah teman-teman fotokopi, karena di sini emang printnya itu berwarna, dan aku udah cari semua percetakan yang termurah, dan aku gak ngambil profit banyak dari buku ini. Aku emang niat untuk bikin dua versi aja. Versi free-nya nanti bakal aku taruh di sini linknya. Tapi sebelumnya aku mau bilang ke teman-teman kalau misalnya catatan aku ini jangan dijadikan referensi buat teman-teman tutor atau misalnya menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi. Tapi buku aku ini bisa dijadiin buat penunjang belajar teman-teman aja. Teman-teman juga bisa tambahin, karena di sini nih kalau misalkan teman-teman beli bukunya itu sebenarnya nggak semua full, jadi ya masih ada outline putihnya. Teman-teman bisa tambahin catatan-catatan lagi. Referensi utama itu tetap harus dari textbook atau jurnal. Jurnal pun harus yang baiknya 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Kalau teman-teman mau yang versi udah jadi buku kayak gini, itu bakal aku jual di Shopee, di Shopee-nya Oklusa. Kenapa aku jual di Shopee? Karena untuk menghindari hit and run, untuk menjamin keamanan teman-teman dan menjamin keamanan aku juga. Itu juga aku bakalan upload beserta harganya. Dan aku harap buku ini membantu, karena buku ini adalah buku selama aku 4 tahun di preklinik. Pokoknya semua ujiannya itu aku bikin rangkumannya di sini. Buat teman-teman yang bahkan belum masuk FKG pun gak apa-apa beli buku ini, boleh banget, malah kalian bakal jadi one step ahead. Terus habis itu kalau misalkan kalian udah masuk FKG atau udah tingkat berapa, kalian juga bisa nge-review lagi materinya. Dan teman-teman boleh banget ya buat nge-share catatan aku yang aku upload free itu. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Aku harap video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka bisa di like, bisa di komen, dan bisa di subscribe.